Halo, selamat sore Tribuners. Ada Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Rabu 23 Maret 2022. Nah, untuk Tribuners yang bingung mencari list liburan di akhir pekan, kali ini Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga pastinya rekomendasi wisata untuk Anda sebagai mengisi waktu luang di akhir pekan bersama dengan orang yang tersayang. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita merujuk ke informasi pertama kali ini, Tribuners, ada satu tempat yang bisa dijadikan rekomendasi bagi Anda bila sedang menyambangi Kabupaten Pringsewu. Tempat tersebut bernama Kampung BW. Lokasi tempat ini cocok dipakai untuk santai dan berjalan-jalan menikmati nuansa kampung mini. Dan panorama indah yang ditawarkan, yakni ada panorama taman, ada juga sawah hingga rumah panggung bergaya khas Lombok dan juga Jawa Barat. Asyiknya lagi pengunjung ini bisa mendapatkan minuman gratis yang bisa dipilih sendiri bagi pengunjung yang datang. Nah, untuk tahu lokasinya Tribuners, rekan kami Agustina Suryati dari Tribun Lampung akan memberikan informasinya. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih, Mufti. Bagi Tribuner sekalian, dimanapun Anda berada, terutama bagi Tribuners yang sedang berada di Kabupaten Pringsewu, ini ada rekomendasi tempat nyore, jalan-jalan sore atau berwisata bersama keluarga. Ini ada Kampung BW namanya. Jadi Kampung BW ini adalah satu di antara kafe berbasis tempat wisata yang bisa Tribuners temukan di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Podomoro, Kabupaten Pringsewu, Tribuners. Jadi Kampung BW ini menjadi asyik karena terdapat panorama seperti kampung ini, yakni diantaranya ada sawah, kolam, taman, rumah adat, kafe, hingga spot foto. Jadi menariknya juga saat berkunjung ke Kampung BW ini, pengunjung juga bisa mendapat minuman gratis hasil dari penukaran tiket masuknya yang senilai Rp20.000 saja. Jadi tiket masuk tersebut itu bisa ditukarkan pada loket bar cafe Kampung BW. Jadi pengunjung yang hendak menukarkan tiket tersebut itu akan disuguhkan sebuah daftar menu minuman yang digratiskan ya, di varian menu minuman gratis tersebut, di antaranya jumlahnya kurang lebih ada 9 ya. Jadi pengunjung bisa memilih ke 9 varian menu tersebut yang tentunya berbeda-beda jenisnya, seperti ada teh telang original, teh telang lemon, lalu blue latte, kopi susu, americano, green juice, jus nanas, air mineral, dan masih ada lagi. Jadi untuk pesanan kemudian nantinya akan diantarkan setelah dipesan ke lokasi pengunjung dimanapun pengunjung sedang berada ya. Jadi langsung dihantarkan, jadi tidak perlu menunggu lagi. Jadi selain ada minuman gratis, di sana juga ada makanan ya, makanan yang bisa dipesan sendiri ya. Kalau mau nambah makanan di sana harganya itu cukup terjangkau, mulai dari harga Rp10.000 sampai kurang lebih Rp18.000. Jadi di sana bisa bersantai dengan nuansa seperti ala-ala Jawa Barat dengan nuansa hijau dan sejuk. Sekian. Baik rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kali ini kita akan mencari kuliner di Kota Bogor. Jika Anda mencari kuliner di Kota Bogor, Tribuners, memang membingungkan karena di kota hujan ini juga tersaji banyak sekali menu kuliner yang menggugah selera. Nah, satu di antara banyaknya kuliner yang menggugah selera itu ada cungkring. Cungkring ini merupakan jajanan tradisional dengan perpaduan lontong, tempe, dan juga saus kacang. Nah, saat gigitan pertama ini cungkring terasa kenyal dan juga kaku. Pastinya kombinasi antara rasa pedas, asin, dan juga manis ini terasa pas di mulut Tribuners jika Anda mencobanya. Nah, untuk tahu lezatnya makanan ini, kami juga sudah tersambung dengan rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor dengan informasinya. Silakan rekan Siti Fauzia.
Ya, terima kasih rekan Mufti. Cungkring ini merupakan jajanan tradisional dengan perpaduan lontong, tempe, dan saus kacang. Dan cungkring Pak Endang yang berada di Jalan Surya Kencana, Gang Aut, Kota Bogor ini menjadi salah satu jajanan favorit yang banyak disukai semua kalangan. Menurut Pak Endang pun, cungkring ini memakai kikil campur, di mana ada kikil kepala, kikil kaki, dan tulang dada. Dan terpantau oleh tribunnews.bogor.com ini, cara pembuatannya itu cungkring diiris-iris menggunakan pisau, lalu diberi lontong yang dipotong, lalu diberi tempe goreng yang dipotong juga. Sebelum cungkring disantap, tak lupa diberi kecap dan bawang goreng agar aroma hidangan lebih terasa. Selain itu, ditambah perasan jeruk nipis agar lebih segar. Cungkring pun siap disantap, dan teksturnya itu kenyal dan kaku, ditambah kombinasi antara rasa pedas, asin, dan manis terasa pas di mulut. Nah, untuk harga sendiri, 18.000 per porsi, Tribuners sudah bisa menikmati cungkring Pak Endang dan mulai buka pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Begitu rekan Mufti. Ya, terima kasih Siti Fauzia dari Tribun Bogor atas rekomendasi kuliner Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, Tribuners, kali ini bagi Anda yang berkunjung ke daerah Sulawesi Utara, pastikan Anda untuk menyempatkan diri mengunjungi Kepulauan Talaut. Kepulauan ini memang memiliki pesona eksotis dan juga menyimpan keindahan alam, Tribuners. Wilayah kepulauan ini menyimpan kekayaan alam yang masih alami, terutama hutan mangrove. Talaut ini sebenarnya adalah gugusan kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Filipina. Selain itu, pulau satu ini juga terkenal akan ekosistem bawah lautnya yang sangat menarik. Dan jika Anda ingin berlibur di pulau ini, maka nantinya akan tersedia penginapan yang berupa cottage yang bisa untuk Anda jadikan tempat menginap. Dan pastinya Tribuners, untuk tahu keindahan dan juga fasilitas yang disediakan di sana, lebih lengkapnya akan disampaikan rekan kami Ivan Mamentiwalo dari Tribun Manado. Silakan Ivan. Halo rekan Ivan. Halo rekan Ivan. Halo rekan Ivan. Rekan Ivan bisa mendengar suara saya? Ya. Halo. Baik, rekan Ivan mungkin bisa Anda jelaskan dan informasikan informasi Anda, Ivan. Ya, baiklah rekan Mufti. Saat ini saya berada di Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana Desa Salibabu ini terdapat hutan mangrove, dan hutan mangrove ini sampai saat ini masih dijaga oleh masyarakat sekitar, dan pemerintah saat ini Kabupaten Talaut terus mengembangkan hutan mangrove ini untuk menjadi objek wisata seperti itu. Baik, terima kasih rekan Ivan Mamentiwalo yang melaporkan langsung dari Kepulauan Talaut dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali rekan Ivan. Baik, Tribuners, berawal dari kecintaan terhadap baju adat Dayak. Ini Veronica Titin Erlinda atau yang biasa disapa Titin, aktif menggeluti dunia tata busana sejak 10 tahun silam. Ia pun akhirnya berhasil menghasilkan produk unggulan sembari melestarikan kebudayaan. Titin ini merupakan pemilik dari galeri dari Mailofagau yang merupakan galeri pakaian adat Dayak berbahan kapuak yang berada di Kabupaten Sekadau. Nah, tempatnya ini berada di Gang Kerama nomor 163, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Nah, informasi lengkapnya Tribuners akan disampaikan Marvina Sindika Wulandari dari Tribun Pontianak. Halo, rekan Marvina, silakan dengan informasi Anda. Iya, terima kasih rekan Mufti. Ya, rekan Mufti, memang untuk pakaian adat sendiri, pakaian adat Dayak memang cukup mudah kita temukan di Kalimantan Barat, salah satunya di Kabupaten Sekadau, karena memang cukup banyak masyarakat yang memang melestarikan pakaian adat ini. Nah, salah satunya adalah rekan kita yaitu Titin yang mengelola galeri Maliofagau. Nah,
Di tempatnya ini ada sekitar 50 pasang pakaian adat Dayak berbahan kapua dan dimodifikasi dengan bahan kain juga. Nah, ini biasanya pakaian adat ini digunakan untuk acara-acara adat, acara budaya. Kemudian juga untuk pernikahan adat masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, juga di galeri ini juga menyediakan sekitar 100 lebih pasang itu baju tari yang memang digunakan oleh para penari ketika ada acara-acara adat, khususnya adat Dayak di Kabupaten Sekadau dan juga khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk di Galeri Melo Fagau ini, pakaian juga bisa dibeli ataupun disewa oleh konsumen, tergantung kebutuhan. Nah, untuk penjualan, ini satu pasang bajunya, itu untuk baju perempuan dan laki-laki berbahan kapua, ini biasa dibanderol dengan harga 5.500.000. Kalau disewa, ini biasa 1.500.000 atau 1 juta tergantung budget dari konsumen. Sementara untuk pakaian adat sendiri, pakaian adat tari itu biasanya dijual dengan harga 550.000 dan harga sewanya itu 50.000 per pasang. Nah, baju-baju ini juga sudah dilengkapi dengan aksesoris berupa gelang, kalung, tutup kepala, dan beberapa aksesoris lainnya. Nah, untuk pasarnya diakui Titin ini tidak hanya di Kabupaten Sekadau, tetapi juga di seluruh Kalimantan Barat dan juga sudah 3 kali dijual ke Singapura. Artinya memang untuk jangkauan pasarnya cukup besar dan memang untuk baju-baju adat ini juga cukup menarik untuk masyarakat. Nah, untuk motifnya ini dominan itu motif akar yang memang berasal dari alam, kemudian untuk warnanya didominasi dengan warna merah, hitam, putih, dan kuning. Begitu, Mufti. Baik, rekan Marvina, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, dan masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda. Jadi selesai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau Baik, terima kasih Tribuners. Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Kita akan menuju ke informasi lain. Tribuners, unit kegiatan mahasiswa atau UKM fotografi Blitz UIN Raden Intan Lampung ini mengadakan acara pameran foto. Pameran ini bertemakan Surya Kanta. Dalam pameran ini juga terlihat secara jelas tentang gerakan dunia literasi di Provinsi Lampung. Ini pameran dari fotografi ini menampilkan 75 karya dari 17 pameris. Nah, untuk tahu gelaran acara ini akan ada informasi yang disampaikan rekan kami Denny Saputra dari Tribun Lampung dengan informasinya. Halo rekan Denny, silakan dengan informasi Anda. Oke, baik, terima kasih rekan Mufti sudah sampaikan. Untuk kegiatan acara pameran fotografi tersebut itu dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa UKM fotografi di UIN Raden Intan Lampung. Itu yang bertemakan tentang Surya Kanta. Surya Kanta itu sendiri artinya melihat dari bahasa Sanskerta yang artinya melihat kaca pembesar dari literasi yang bisa ada di Provinsi Lampung. Itu seperti literasi membaca, terus literasi budaya, dan juga literasi finansial. Nah, dari anggota UKM sendiri ini itu pamerisnya ada 17 orang. Nah, dan juga yang ditampilkan karya itu ada 75 karya dari beberapa literasi yang disebutkan tadi. Kayak seperti dari literasi membaca, terus literasi budaya, dan literasi finansial. Nah, acara ini diselenggarakan dari mulai kemarin ya, dari tanggal 22 hingga nanti tanggal 24 Maret 2022. Gitu rekan Mufti. Baik, terima kasih rekan Denny Saputra dari Tribun Lampung. Baik Tribuners, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, ada keju yang menjadi salah satu bahan makanan yang cukup populer di berbagai negara. Dan di Indonesia sendiri, kepopuleran dari keju ini tak pernah diragukan lagi Tribuners. Ada beberapa resep makanan yang cukup populer dengan campuran keju. Mulai dari kue kering, ada juga cake hingga berbagai jenis makanan kekinian lainnya. Dengan sentuhan rasa yang gurih dan juga nikmat pastinya. Namun cara penyimpanan dari keju ini kadang-kadang banyak orang yang salah, yang menyebabkan kondisi keju ini menjadi rusak dan juga cepat berjamur Tribuners. Dan informasi lengkapnya tentang keju ini juga akan disampaikan rekan kami Pak Pebi Adiliana dari Tribun Jakarta dengan informasinya. Silakan rekan Pebi. Ya, Mufti. Tribuners pasti pernah menyimpan keju di dalam kulkas. Nah, cara penyimpanan keju yang kurang tepat ini bisa mempengaruhi kondisi keju yang rusak dan juga cepat berjamur nih, Tribuners. Nah, biasanya keju yang disimpan di kulkas selama beberapa hari itu akan mengalami perubahan tekstur dan juga warna. Nah, terkait hal ini, pakar kuliner Juna Rorimpande atau yang akrab disapa dengan Chef Juna berbagi tips penyimpanan keju di kulkas agar lebih awet dan juga tahan lama. Nah, ditemui di dalam acara peluncuran Winches Gold 170 gram di kawasan Senayan pada hari Selasa tanggal 22 Maret kemarin, Chef Juna menjelaskan memang suhu dingin di dalam kulkas bisa membuat permukaan keju menjadi cepat kering dan juga mengeras. Oleh sebab itu dibutuhkan cara yang tepat dalam menyimpan keju agar keju bisa menjadi lebih awet dan tahan lama. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan ziplock atau wadah kedap udara untuk menyimpan keju di dalam kulkas nih, Tribuners. Nah, menurut Chef Juna, salah satu cara yang tepat untuk menyimpan keju tersebut sebisa mungkin dengan menghindari permukaan keju dari paparan suhu dingin secara langsung.
Nah, keju dapat disimpan di dalam wadah yang kedap udara untuk mencegah keju menjadi lebih cepat kering saat dimasukkan ke dalam kulkas. Namun apabila keju sudah terlanjur kering nih, seringkali Tribuners atau ibu-ibu di rumah merasa bingung apakah harus dibuang atau masih bisa dipakai. Nah, terkait hal ini pakar pastry dan bakery Chef Yongki Gunawan menjelaskan bahwa keju yang kering sebetulnya masih bisa dimanfaatkan. Ia menyebutkan bahwa keju yang kering masih bisa digunakan salah satunya sebagai taburan topping pada pembuatan kue kering atau kastengel misalnya. Nah, bagi Anda mungkin yang masih penasaran nih bagaimana sih cara memilih keju dengan kualitas yang baik untuk diolah menjadi berbagai menu makanan, Chef Yongki juga punya jawabannya. Nah, menurut beliau, memang keju berkualitas baik diantaranya bisa dilihat dari tekstur dan juga aromanya, begitu Tribuners. Dimana kalau keju yang bagus, dikatakan tidak akan cepat berubah tekstur menjadi kering ketika sudah dibuka sekitar kurang lebih dalam kurun waktu sekitar 6 jam. Selain itu juga keju yang baik bisa dikenali dengan aroma wanginya yang khas, begitu. Apabila keju tersebut memiliki bau yang sudah berbeda dengan bau aslinya, maka kualitas keju tersebut bisa dibilang sudah tidak baik, begitu Mufti. Baik, luar biasa. Terima kasih Pebi atas tips untuk menyimpan dan juga membeli keju. Selamat bertugas kembali rekan Pebi. Baiklah Tribuners, ada geliat usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mulai bergeliat dalam beberapa bulan terakhir. Seperti halnya usaha panganan khas asal Kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni dodol Tribuners. Dodol ini merupakan panganan khas oleh-oleh yang paling disukai oleh masyarakat, entah untuk dikonsumsi sendiri ataupun sebagai oleh-oleh. Dan pengusaha dodol dengan merek dodol Mama Alfi ini mengaku sempat terjadi penurunan selama masa pandemi. Namun kini usahanya bisa bangkit kembali dengan adanya pengembangan berupa hadirnya varian baru. Dan ia pun juga bersyukur karena usahanya kembali bergeliat. Nah, informasi lengkapnya juga akan disampaikan oleh rekan kami, ada Eka Pertiwi dari Banjarmasin Post. Silakan rekan Eka Pertiwi dengan informasi Anda. Iya Mufti, saya melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Kandangan terkenal dengan panganan khasnya yaitu dodol kandangan. Pembuatan dodol kandangan sendiri memakan waktu kurang lebih sekitar 4 jam dengan menggunakan bahan baku dari tepung ketan, santan dan juga gula, baik gula pasir maupun gula aren. Panganan ini juga cukup terkenal hingga ke seluruh daerah, khususnya di Kalimantan Selatan, sehingga pengusaha dodol di Kalimantan Selatan tak hanya menjual panganan ini di Kota Kandangan saja, tapi di beberapa daerah seperti Kota Martapura, Banjarmasin, dan juga Tanjung. Selain itu, semenjak pandemi lalu, pengusaha dodol di Kandangan juga mengeluhkan adanya penurunan omset. Namun di Kota Kandangan sendiri, khususnya pengusaha dodol Kandangan, Haja Mufida menyebutkan jika dodol ini berkembang berkat adanya dodol panas yang dikembangkan oleh dirinya. Demikian Mufti. Baik, rekan Eka Pertiwi dari Banjarmasin Post dan Tribuners, terkait dengan informasi ini rekan kami Eka juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik usaha dodol bernama Haja Hamdahan. Berikut informasinya untuk Anda. Haji Hamdahan. Iya Ibu, boleh dijelaskan, nah ini selama ini setelah masa pandemi ini kayak apa jualan dodol, apakah ramai kembali atau bagaimana? Kurang, biasanya yang mengerjakan nyambut ini nih 4 kawah 5 kawah. Sekarang kalau musim pandemi cuma 1-2 dalam sehari Bu lah. Sehari. Tapi itu pasti habis Bu lah. Habis Pak, insya Allah. Tapi biasanya kalau sebelum pandemi ini berapa banyak Bu? Kalau sebelum pandemi bisa 6-7. Oh bergantian Bu lah. Kadang-kadang. Kalau dalam sehari itu berapa nyiur yang diperlukan gasan buhan pian bolah ini? Sehari 2
200 bijian. 200 bijian, Bu lah. Kalau tepungnya, Pak? Tepungnya 15 kali 4, 15 kali 5, 75 lah. 75 itu kalau lagi rame lah. Kalau biasa kayak ini paling cuma 2, 3, Bu lah. Harapan Ibu setelah ini kayak apa, Bu? Harapannya bisa lebih maju lagi lah. Untuk UMKM, Bu lah. Sekarang ini ramenya di waktu ziarah guru kampung Dodol Panas yang rame, Bu lah. Yang rame. Jadi lebih cari orang dodol panas. Kalau dulu Bang pernahkah Pian mengembangkan dodol panas? Pernah. Hanya tahun ini atau? Hanya tahun ini aja. Tahun ini. Di informasi terakhir kali ini Tribuners, kita akan kulineran secara virtual ke Penjaringan, Jakarta Utara, Tribuners. Di sana ada menu yang menarik untuk dicoba, yakni ada rujak Medan Muara Karang. Gerobak yang menjual rujak Medan Muara Karang ini dapat ditemui tepatnya di bawah pohon rindang. Dan meski tempatnya ini sederhana, Tribuners, tapi gerobak rujak ini selalu ramai dengan pembeli. Tak jarang juga pembeli banyak yang mampir sejenak untuk membeli kudapan buah yang menggugah selera dan pastinya terlihat segar, Tribuners. Yang spesial juga sambal rujak Medan ini dibuat dengan campuran yang berbeda dan pastinya nikmat. Satu porsi dari rujak Medan Muara Karang ini disajikan dalam wadah plastik dengan sambal terpisah. Penjualnya pun juga menambahkan garam pedas untuk cocolan rujak. Nah, untuk tahu nikmatnya rujak ini ada Gerald Leonardo Agustino dari Tribun Jakarta yang akan menginformasikan informasinya untuk Anda. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat petang Mufti dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang rujak ini menjadi salah satu kudapan favorit bagi banyak orang untuk sekadar menikmati waktu kumpul-kumpul bersama di siang dan sore hari. Nah, bagi Anda Tribuners penggemar rujak, ada salah satu rujak yang sedang viral-viralnya nih, yaitu rujak Medan Muara Karang. Rujak Medan Muara Karang ini sendiri, Mufti dan juga Tribuners, dapat ditemui di Jalan Muara Karang Raya. Jika Anda berkendara dari Jalan Pluit Village, Anda tinggal mengarah ke Pantai Indah Kapuk dan melewati Jalan Muara Karang Raya. Dan ketika Anda turun jembatan, rujak Medan Muara Karang ini atau lapak rujak Medan Muara Karang ini dapat Anda temui di trotoar, tepatnya di depan pertokoan. Dan di sana Anda bisa melihat bahwa meskipun lapak dari rujak Medan ini sederhana di bawah pohon rindang, namun memang dari buah-buah yang disajikan di etalasenya saja Anda juga bisa langsung merasakan bahwa rujak ini ada yang spesial, tepatnya dari juga ulekannya yang begitu besar, di mana memang ulekan ini untuk membuat sambal yang merupakan unggulan atau andalan daripada kuliner rujak Medan Muara Karang ini. Mufti dan juga Tribuners, kenapa sih sambal dari rujak Medan Muara Karang ini spesial banget? Karena memang menurut pedagangnya, rujak Medan Muara Karang ini dilengkapi dengan sambal yang khas dari kota Medan, Sumatera Utara, di mana pembuatan sambal dari rujak Medan Muara Karang ini menggunakan bahan-bahan tertentu yang berbeda daripada sambal rujak lainnya. Bahan-bahan tertentu itu sendiri, misalnya adanya pisang batu, serta juga terasi yang dibawa langsung dari Medan. Dan sambal-sambal inilah yang nantinya akan digabungkan dengan gula, untuk makin menambah nikmat rasa daripada rujak Medan Muara Karang ini sendiri. Mufti dan juga Tribuners, dapat saya laporkan bahwa memang ternyata rujak Medan Muara Karang yang baru viral sekarang ini sudah berada di lokasi belasan tahun lamanya. Pedagang dari rujak Medan Muara Karang ini menyatakan bahwa memang lapak daripada rujak Medan Muara Karang ini sudah berdiri di lokasi sejak sekitar tahun 2004, dan memang sebelumnya pemilik lapak sempat berjualan di kota Medan sebelum akhirnya merantau ke Jakarta dan membuka lapaknya di Jalan Muara Karang Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Adapun Mufti dan juga Tribuners, satu porsi rujak Medan Muara Karang ini dibanderol seharga 20.000, dan apabila Anda pembeli ingin meminta request buah sesuai keinginan Anda hanya perlu menambah 3.000 atau sebesar 23.000 untuk bisa menikmati rujak Medan Muara Karang ini. Mufti.
Bang, mungkin bisa cerita dulu Bang, ini awalnya jualan rujak Medan ini seperti apa Bang? Ya dari dulu mah bapak yang jualan. Ya sekarang bapak juga masih ada tuh. Ya jualan dari sejak zaman Pak SBY presiden sih, tahun berapa ya? 2004-an. 2004 2003. Oke. Ini memang dari awal jualan di sini Bang? Di sini terus, dari pohon sebelah sampai pohon ini. Oke. Ya, pohon aja. Kenapa namanya rujak Medan? Apa karena dari Medan atau kenapa sih Bang? Ya dulu kan bapak merantau di Medan, jadi tahu khasnya Medan, terasinya dari Medan. Dari merantau di sana dia tahu resepnya dari Medan itu. Oh. Jadi coba ke sini di Jakarta jualan. Berarti sebelumnya rujak ini jualannya di Medan? Di Medan, bapak mantap. Oke, siap. Apalagi mungkin? Ya, Bang, apa sih yang ngebedain rujak Medan dengan rujak Jakarta, Bang? Kata orang-orang mah sambelnya tuh beda. Kalau di Medan kan, kalau Medan ada pisang batu, kalau kita kan sama pakai pisang batu. Terasinya dari Medan juga, dari sono yang bikin bedanya. Oke, jadi yang paling kentara itu terasi dari Medan sama pisang batunya ya? Ya. Kalau buah-buahnya apa aja sih yang disajikan Bang? Ada dongdong, bengkoang, nanas, mangga, jambu, paya kadang ada, kadang kosong. Oke. Nah Bang, rujak Medan ini kan belakangan viral banget tuh Bang ya? Ya kurang tahu sih kata orang itu mah. Iya. Berarti ini kalau yang datang ke sini berarti yang bermobil-mobil juga beli ya? Ya beli sih. Oke, rame terus nggak sih Bang? Alhamdulillah, semenjak viral ya lumayan. Oke. Ini bukanya dari kapan sampai kapan? Dari hari apa sampai hari apa? Jam berapa Bang? Buka mah tiap hari buka sih. Kalau tutupnya itu kalau pulang kampung doang. Oke. Dari jam 9 sampai jam 5. Sampai jam 5 sore ya? Dari pagi sampai sore? Iya. Oke. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini, dan nantikan informasi lainnya untuk Anda hanya di Tribun News. Dan pastinya jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.